1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Oke, sudah online ya. Semoga ini berjalan dengan baik. Ya, selamat malam saudara-saudara. Maaf, ada terjadi kendala teknis ya. Tapi menurut saya ini sudah berjalan dengan baik. Maaf. Sebenarnya sudah mulai tadi sebelum jam 7. Ya, saudara-saudara, selamat datang di Jack Hear the Bible. Saudara boleh mengikuti live streaming video daripada Jack Hear the Bible ya. Tunggu sebentar. Kayak masih ada kendala lagi. Coba lagi. Refresh dulu. Soalnya sini baik-baik. Ya. Gimana? Bentar ya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ada yang sudah? Oke, dikabari sudah. Ya, saya ulangi lagi. Ya, ada beberapa masalah teknis ya. Karena ada yang error, ada yang tidak. Saya nggak tahu. Tapi kalau dari sini saya sendiri jalannya hijau bagus. Ya, saudara-saudara selamat malam. Saya Jack, saudara ada di video streaming Jack Hear the Bible. Kiranya ini boleh membantu saudara dalam video streaming ini ya. Video streaming ini saya perkenalkan bahwa video streaming ini untuk membuat saudara, membantu saudara dalam menyukai mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi video streaming ini sebenarnya adalah video streaming mendengarkan firman Tuhan secara rutin setiap hari, 3 pasal. Ya, saya harap saudara dalam video streaming ini membuat saudara ada komitmen untuk boleh mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Komitmen setiap harinya mendengarkan firman Tuhan. Ini baik bagi saudara supaya saudara boleh bertumbuh dalam kebenaran, dalam iman, dan saudara boleh memiliki pengetahuan yang baik terhadap firman Tuhan ya. Sebagai orang Kristen, kalau tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti kejadian-kejadian dalam Alkitab, itu Kristen yang sungguh sebenarnya memalukan. Maka dari itu saudara harus rajin membaca firman Tuhan, karena memang orang Kristen itu dituntut bertanggung jawab atas iman yang ada padanya ya. Maka dari itu kalau saudara-saudara jarang baca firman Tuhan, jarang dengar firman Tuhan, ya itu saudara rugi. Saudara bagaimana mempertanggungjawabkan iman saudara kalau ada yang bertanya kepada iman saudara, iman Kristen itu bagaimana ya. Nah, maka dari itu saudara harus rajinlah mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, kiranya video streaming ini membuat saudara komitmen dan konsisten setiap harinya membaca firman Tuhan. Sebenarnya membaca firman Tuhan itu boleh sendiri, boleh juga bersama-sama ya. Hal yang bagus juga kalau sendiri ya, itu lebih menghayati. Ada baiknya, saya nggak katakan yang sendiri dengan yang
banyak orang itu yang baik itu yang banyak, enggak. Yang sendirian pun itu baik, tapi yang banyak juga baik. Ya karena apa? Karena kalau saat kita sama-sama mendengar firman Tuhan, saudara mendengarkan apa yang saya boleh dapatkan, itu akan menambah pengertian saudara terhadap firman Tuhan, seperti itu. Nah, kalau sendirian menghayatinya juga baik. Saudara mempunyai suatu kedalaman lagi dalam belajar, ya konsentrasinya, ya ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang kita dapatkan dari cara kita merenungkan firman Tuhan itu ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya kan selalu buat ini malam hari, saudara boleh kalau baca udah rutin setiap hari paginya, ya saudara bisa bersama dengan saya malamnya, sekalian ya nonton video streaming, sekalian membaca firman Tuhan juga, mendengarkan firman Tuhan. Ya biasanya kan kalau kita nengok handphone, kita live streaming yang hanya hiburan ketawa-ketawa saja. Nah, semoga live streaming ini boleh membangun saudara dalam hal kerohanian. Ya saudara semakin lagi belajar firman Tuhan, saudara semakin mengerti tentang segala perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Nah, ya tak usah berlama-lama, kita lanjut saja ke acara kita, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Ini doa yang kedua kali ya, tapi tidak masalah, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati video streaming ini sungguh mudah saja terganggu. Tadi saya sudah terganggu, kayak mohon pada Tuhan memberikan kelancaran. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, berikan kami terang-Mu ya secukupnya, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami boleh melakukannya. Pimpin setiap orang yang mengikuti video streaming ini, berikan kerajinan ketekunan ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa iblis bekerja mengganggu kami ya Tuhan. Kami mohon pada Tuhan kekuatan melawan segala tipu muslihatnya. Berikan kami konsentrasi yang baik saat kami belajar. Tolong pimpin video streaming ini sampai akhirnya. Setiap acara Engkau boleh memberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, saya akan memulai acara kita. Sebelumnya hitung mundur 15 detik. Ya, saya ada lupa ya mengenai, sebenarnya yang saya sudah jelaskan juga tentang video streaming ini. Ya, video streaming ini bukan hanya membaca atau mendengarkan 3 pasal, tapi saya juga membagikan hal yang penting dari yang saya dapatkan. Dan juga setelah itu kita akan disegarkan dengan kuis Alkitab ya, acara kuis Alkitab itu. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pembacaan atau pendengaran kita terhadap firman, ingat terhadap firman Tuhan. Ya, jadi kiranya video streaming ini tidak membosankan bagi saudara, dan boleh ya membuat saudara semakin giat dalam kerohanian, mau baca, dengarkan firman Tuhan, semakin bertumbuh dalam kebenaran. Mari kita mulai saja ke pembacaan kita. Pembacaan kita di kitab Kejadian pasal 34 sampai pasal 36 ya. Itu pasal kita ya yang akan kita dengarkan ya. Pasal
34-36 Kitab Kejadian. Dianjurkan saudara bawa serta Alkitabnya untuk mengikutinya dengan baik, karena memang saat ini penting ya. Mungkin bagian awal-awal tuh memang pembacaannya itu putus karena agak error-error, maka bawa Alkitab itu supaya saudara mengikuti bagian awalnya. Dan nanti saat kursus Alkitab juga melihat mengecek jawaban dari pertanyaan itu, boleh dapat menelitinya dengan baik ya. Saya nggak tahu di sini ada masalah, ada kendala, error terus, putus-putus, saya kurang paham. Oke, semoga ini tidak menjadi kendala ya. Baik. Ya. Baik saudara-saudara, kita mulai pembacaan. Disconnect lagi. Kenapa ini? Ya. Ada kendala kah di tempat saudara? Ya, saya lanjut saja ya. Saudara sekalian juga mendengar, sekalian juga mengikuti dalam pembacaan. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya, soalnya memang ini tergantung dengan internet di rumah ya. Ya, semoga jalannya lancar. Ya, mari saya akan mulai saja putar bacaan kitabnya. Pada suatu kali, pergilah pada Lea yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuannya. Demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta.
Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula, ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Ya, itu pembacaan pasal yang ke-34. Kita lanjutkan pembacaan kita pasal yang ke-35.
Allah berfirman kepada Yakub, "Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya.
Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Kita masuk ke pemanjaan pasal yang ke-36 ya. Edom. Perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teeman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teeman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zevo, kepala kaum Kenas,
kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zera, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon: Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana: Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon: Hemdan, Eshiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan: Us dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Tinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teeman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samlah dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet,
kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teeman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Ya, itulah pembacaan 3 pasal dari pasal 34 sampai pasal 36. Ya, saudara-saudara, saya akan membagikan beberapa hal yang boleh saya dapatkan pribadi dari pembacaan pasal 34 ya. Kalau kita lihat pasal 34 saudara-saudara, itu ya saya akan kasih tahu dulu ya bahwa ada peristiwa-peristiwa yang menonjol dalam 3 pasal ya. Pasal yang 34 itu peristiwa Sikem memperkosa Dina. Terus pasal yang 35 kita melihat Yakub itu pergi ke Betel untuk membangun mesbah. Ya, kemudian pasal yang ketiga itu pembacaan keturunan-keturunan Esau. Nah, Esau itu pergi ke atau menetap tinggal di pegunungan Seir ya. Nah, ada pembacaan keturunan-keturunannya situ. Nah, jadi ada 3 peristiwa yang menonjol di situ. Nah, saudara-saudara yang saya dapatkan di pasal 34 secara khusus ya. Kalau saya lihat itu, kalau lihat ceritanya Sikem memperkosa Dina ya, itu di ayat 2. Kalau kita baca di ayat 2 itu dikatakan situ, ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Dia diperkosa. Tapi di ayat 1 situ dikatakan, suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Jadi kelihatannya Dina itu pergi ke sana ya, pergi ke sana tidak ada dikawal siapapun, dan dia mengunjungi perempuan-perempuan yang ada di negeri itu. Nah, saudara-saudara, perempuan-perempuan di negeri itu perempuan-perempuan yang sebenarnya tidak menyembah Allah Israel ya, Allah Yakub, bukan ya. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang Kanaan, dan pasti mereka adalah orang-orang kafir, penyembah patung berhala. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini ya, Dina ini ceroboh dan dia tidak hati-hati ya. Dina ini berjalan-jalan atau dia pergi sendirian, bahkan pergi sendirian di tengah-tengah orang kafir. Dia mengunjungi perempuan-perempuan kafir di ayat 1 itu. Nah, kalau kita lihat ya, pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa-masa lalu, masa lampau, di mana pembacaan kitab Kejadian pasal yang lampau ya, kita melihat ada cerita peristiwa tentang Sarah atau Ribka yang seperti disambar ya. Saya kasih kata disambar tuh ya, laki-laki kafir itu kayak mau menyantap dia, disambar, mau memperistri orang-orang yang ya, orang-orang yang cantik, orang-orang yang ya, yang elok rupanya, seperti itu. Kita lihat peristiwa Sarah dan Ribka itu, Raja Firaun, kemudian Abimelek itu seperti menyambar wanita-wanita yang cantik seperti itu ya. Nah, ini seharusnya menjadi pengalaman yang perlu diwaspadai bagi Dina. Kalau dia ya, sebetulnya dia sudah sebenarnya tahu tentang cerita itu. Jadi itu sangat berbahaya. Orang-orang kafir itu sering sekali sembarangan ya mengambil istri gitu ya. Sehingga peristiwa Dina ini berbahaya bagi Dina kalau dia pergi sendirian seharusnya. Nah, pada saat itu dia pergi sendirian dan dia dilihat oleh anak Homer atau namanya Sikem ya. Dia melihatnya dan menginginkannya, tapi dia memperkosa si Dina ya.
Nah, ini memang Dina itu ceroboh, dia tidak hati-hati, itu kesalahan Dina. Tetapi bukan artinya kesalahan Dina juga tindakan pemerkosaan si Kem itu tidak salah. Jelas pemerkosaan itu salah. Ya, jadi perbuatan niat atau tindakan pemerkosaan itu juga salah, dosa. Dan Dina pun juga salah, dia ceroboh, tidak hati-hati. Nah, bagi wanita-wanita hati-hati ya, perlu hati-hati, menjaga diri ya. Nah, kalau situasi sepi, situasi berbahaya, jangan keluar-keluar. Dan ya, sama seperti kita ini ya. Sekarang ini penyebaran virus corona besar-besaran ya, tidak kurang-kurang, banyak sekali yang kena. Nah, dengan demikian, kalau kita tahu itu bahwa banyak orang terkena virus corona karena rame-rame, kumpul-kumpul. Nah, itu menjadi kewaspadaan bagi kita. Kita juga tidak boleh kumpul-kumpul, kita tidak boleh keluar tanpa hal-hal yang sangat urgent. Ya, karena itu berbahaya, karena orang yang mengalami corona itu mereka karena sering tidak memperdulikan kegiatan orang kumpul-kumpul dan mereka tidak berhati-hati ya, tidak mencuci tangan, bersih-bersih dan sebagainya untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi ini hal yang baik-baik kita tidak, jangan ceroboh. Pengalaman itu bisa mengajarkan kita hal yang untuk berhati-hati dan kita harus waspada ya. Nah, bagi wanita ya ingat, bahaya ya kalau sendirian, maka jangan pergi sendirian. Dan ingat, bagi kita laki-laki, kelemahan kita itu di mata sendiri. Memang sering laki-laki itu jatuh karena mata ya. Cerita Daud, dia mengingini istri orang lain ya. Jadi seringkali mata itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Maka kita harus hati-hati menggunakan mata, jangan lihat wanita atau istri lain sehingga kita menginginkannya ya, hati-hati. Jadi bagi kita yang laki-laki hati-hati juga, baik perempuan juga perlu waspada ya. Jangan pakai pakaian rok mini, jangan pakai pakaian yang mengundang orang berniat jahat. Ya walaupun demikian ya, walaupun waspada, memang mata laki-laki itu juga begitu jahat sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Nah, laki-laki itu bersalah kalau tidak menjaga matanya ya baik-baik. Nah, kemudian lagi saudara-saudara, yang saya boleh dapatkan perwujudan kemarahan anak-anak Yakub ya, peristiwanya di mana anak-anak Yakub marah. Memang hal yang wajar ya, namanya adik diperkosa ya, dia marah. Tetapi tindakan mereka dengan tipu muslihat ya, itu sungguh jahat sehingga orang-orang Sikem itu pun mereka bunuh ya. Ini suatu kejahatan ya. Jadi kita belajar dari hal ini ya. Walaupun marah kita punya alasan yang benar, tapi kalau marah kita dengan tindakan yang berlebihan itu adalah dosa. Jadi kita tidak boleh marah berlebihan ya. Itu bisa mendatangkan dosa. Bahkan kita lihat ya, bahwa Sikem yang salah, tapi tindakan Sikem, kesalahannya itu bukan ditimpakan kepada Sikem, tapi kepada seluruh orang-orang daerahnya ya. Bahkan perbuatan dosanya bukan hanya membunuh saja, perbuatan dosanya semakin lagi, yaitu menjara, mengambil harta milik, kemudian menawan lagi. Nah, ini tindakan yang jahat ya. Jadi dosa itu bisa juga menarik ke dosa-dosa yang lain. Makanya kita perlu hati-hati. Dan ini akibat dari yang berlebihan, kemarahan yang berlebihan ya. Nah, itu perlu kita waspada. Jadi saudara-saudara yang punya kemarahan berlebihan seperti membanting pintu, geprak-geprak meja, menghancurkan piring, yaitu marah berlebihan yang adalah hal yang salah.
itu bisa mendatangkan dosa-dosa yang lain juga. Nah, saudara perlu hati-hati itu. Kemudian yang boleh saya dapatkan juga yaitu di dalam pasal 35 ya. Pasal 35 di ayat 2 dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada sisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, jadi dari sini ya kita lihat bahwa saat Yakub mendapatkan firman Tuhan untuk pergi ke Betel, di mana Tuhan mengingatkan akan nazarnya ya untuk membangun rumah Tuhan, yaitu mesbah Tuhan ya di Betel. Nah, saat dia mau datang kepada Tuhan membangun rumah Tuhan, dia menyuruh keluarganya untuk menyucikan diri. Ini hal yang penting. Kalau kita mau menghadap Tuhan, mau datang kepada Tuhan, kita perlu penyucian diri. Perlunya pengakuan dosa, perlunya penyucian hidup ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Yakub ini. Seisi rumahnya disuruh untuk menjauhkan dewa-dewa asing. Nah, dewa-dewa asing itu bisa ada di tengah-tengah keluarga Yakub itu kemungkinan karena Rahel kan menyimpan dewa daripada ayahnya Labannya, Terafim. Itu maka sisi rumah itu mungkin ada juga menyimpan dewa-dewa asing. Dan juga mereka juga karena merampas harta milik orang Sikem, kemungkinan harta perhiasan, anting-anting di situ dikatakan ya ada anting-anting. Itu berhubungannya dengan berhala. Jadi bukan sembarang anting-anting. Ya, tidak semua anting-anting dosa. Tapi kalau yang berhubungan dengan berhala, jimat atau apa, itu yang dosa. Nah, itu disimpan mungkin untuk menjadi berhala-berhala ya. Nah, jadi harta-harta orang-orang Sikem itu mungkin ada sangkut pautnya dengan berhala-berhala sehingga bisa mendatangkan murka Tuhan karena ada berhala, ada asing, dewa-dewa asing ya pada mereka. Nah, itu disuruh jauhkan dan juga mentahirkan diri, menukarkan juga pakaian mereka. Jadi ini sifatnya untuk membersihkan diri, adanya penyucian diri ya. Jadi penting datang kepada Tuhan itu penyucian diri, dan maka dari itu kita selalu kalau datang kepada Tuhan yang minta ampun atas setiap dosa, itu sangat penting ya supaya kita boleh diperkenankan Tuhan datang kepadanya. Ya, jadi perlu ada kesadaran itu ya. Saudara harus menyucikan diri mau datang kepada Tuhan. Kemudian pasal yang masih di pasal 35 ada permasalahan dosa lah ya yang ada dalam keluarga ini ya, yaitu ada perzinahan, ada incest antara Ruben dengan istri Yakub, yaitu itu dikatakan istri karena walaupun gundik namanya Bilha ya. Jadi di dalam ayat 22a situ ya dikatakan inilah anak si ayat 22a ya. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Ya, jadi ada hubungan incest Ruben dengan Bilha. Nah, ini kejahatan yang sangat besar ya. Ini suatu kejahatan. Tadi dalam Kejadian pasal 34, Simeon dan Lewi itu menjadi pembunuh dan perampok. Nah, kemudian sekarang Ruben melampaui kedua adiknya dalam kejahatan dengan melakukan perzinahan atau incest dalam keluarga. Nah, saudara perlu hati-hati ya. Dosa yang bagaimanapun bejatnya itu bisa masuk dalam keluarga. Mungkin saudara menganggap tidak mungkin terjadi. Ya, jangan remehkan dosa ya. Dosa besar itu bisa saja terjadi dalam keluarga. Itu bisa juga terjadi pada Daud, ya. Daud orang saleh, bisa dia berzina, mengambil istri orang lain. Ya, jangan anggap saudara suci, keluarga saudara suci. Maka jangan remehkan dosa. Tegur dosa itu.
kalau keluarga saudara melakukan kesalahan, tegur supaya keluarga saudara hati-hati terhadap dosa ya. Jadi jangan remehkan dosa, walaupun dosa besar itu tidak mungkin saudara pikirkan bisa terjadi dalam keluarga saudara, itu bisa saja terjadi ya, jangan remehkan. Tidak ada dosa terhadap mana saudara tidak perlu waspada, termasuk incest ya. Itu memang dosa yang sangat keji ya. Ada incest di dalam keluarga ya, ada hubungan seksual dalam keluarga sendiri. Itu memang kurang ajar, bejat sekali, dan jangan remehkan, itu bisa saja terjadi ya. Kemudian di pasal 36 dari penulisan keturunan Esau ya, apa pentingnya ya? Mungkin saudara bosan lihat atau dengar daripada pembacaan keturunan Esau, tapi ada pentingnya saudara-saudara, yaitu bisa diketahui bahwa Mesias itu tidak diturunkan dari mereka, dari keturunan Esau, tapi sesuai dengan janji Tuhan kepada keturunan Ishak lah, yaitu dari Yakub dan seterusnya. Nanti kita akan temukan Mesias itu ada dari Yakub ya, walaupun belum diterangkan dalam keturunan Yakub atau kejadian ini, belum dalam perjanjian lama, belum ya, karena itu pada masa perjanjian baru nampak. Jadi memang kalau dilihat dari Esau, memang tidak ada Mesias itu diturunkan di keturunan mereka, tapi di keturunan Yakub lah. Kemudian ini menunjukkan juga terjadinya rencana dan janji Tuhan dengan memindahkan Esau ke Seir, pegunungan Seir, supaya Kanaan menjadi milik Yakub. Ya, ini walaupun hal yang natural, hal yang alami ya. Mungkin si Esau itu karena berburu dan dia senang di pegunungan Seir, itu rasanya suatu hal yang kebetulan, tidak ya. Itu sebetulnya adalah rencana Allah ya. Mungkin Tuhan juga tidak inginkan Yakub itu mengalami permusuhan, merebutkan Kanaan, tapi dia boleh memberikan hati Esau ingin ke pegunungan Seir, menetap di sana, yaitu suatu rencana Tuhan juga. Nah, jadi rencana Tuhan tergenapi dan janji Tuhan juga tergenapi dengan memindahkan Esau ke Seir supaya Kanaan itu menjadi milik Yakub. Nah, memang dalam memiliki Kanaan itu peristiwa yang sangat panjang, penderitaan yang Yakub alami ya, dari peristiwa dia bermusuhan dengan Esau sehingga dia pergi ke padang Aram, kemudian dari padang Aram ya mengalami masalah-masalah juga, terjadinya peristiwa Dina juga, dan juga saat nanti kehilangan Yusuf, terus kelaparan. Sepertinya Kanaan itu tidak mungkin jadi miliknya. Nah, jadi walaupun kalau melihat itu ya, seperti seakan-akan janji Tuhan tidak tergenapi, tapi pada akhirnya ya Israel juga mendapatkan tanah Kanaan itu. Ya, nanti pada saat setelahnya kita akan mengetahui di mana janji Tuhan tergenapi. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita boleh dapatkan juga dari seluruh hal ini, saya akan simpulkan, yaitu pertama, jangan marah berlebihan, walaupun kemarahanmu punya alasan yang benar ya, seperti kakak-kakak daripada Dina punya alasan yang benar, karena adiknya diperkosa seperti itu ya, wajar marah. Tapi wujud kemarahan yang berlebihan itu bisa saja mendatangkan dosa ya. Wujud kemarahan yang berlebihan itu bisa menimbulkan dosa. Saudara harus hati-hati. Kemudian yang kedua, penyucian diri penting saat datang kepada Tuhan. Jadi kalau saat datang kepada Tuhan, saudara harus sucikan hidup. Dan yang ketiga, percayalah kepada rencana dan janji Allah yang pasti akan digenapi, walaupun seringkali yang nampak itu seakan-akan tidak terjadi. Jadi beberapa hal, 3 hal yang saya simpulkan ini yang kita boleh lihat dari pasal per pasal, kiranya ini boleh membangun kerohanian saudara ya, dan saudara boleh diberkati dari apa yang saya berikan kepada saudara, hal-hal yang boleh saya dapatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kami melihat, belajar bahwa kemarahan berlebihan itu bisa mendatangkan dosa yang mengerikan. Ajar kami Tuhan
untuk mengontrol diri kami. Walaupun marah kami beralasan, tapi biarlah kami mengontrol diri kami, jangan seperti Simeon dan Lewi yang berbuat jahat, memakai tipu muslihat, dan bukan hanya membunuh saja, mereka merampok dan melakukan kejahatan yang dilakukan dalam kumpulan negeri dari Sikem. Kami juga belajar penyucian diri itu penting dalam datang kepada Tuhan, dan kami juga belajar bahwa rencana janji Tuhan itu pasti digenapi. Walaupun seakan-akan kalau kami lihat sering sekali itu tidak terjadi, tapi ajarlah kami percaya itu semua janji Tuhan pasti terjadi. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami akan lanjutkan acara ini. Tuhan tolong memberkati. Amin. Ya, baik saudara-saudara. Kayaknya saya lihat delay kita ini terlalu panjang dalam streaming live ini. Saudara terima video live ini agak lama, sekitar 2 menitan atau sampai 3 menit kalau tidak salah ya. Kita akan masuk kuis Alkitab. Saya nggak tahu apakah ini boleh berjalan dengan baik kepada saudara kuis ini. Tapi saya akan berikan saudara untuk beberapa menit, bisa nggak ya? Supaya dirinya nggak terlalu panjang. Karena akan bermasalah dengan pertanyaan, jawaban, itu akan bermasalah. Nggak sesuai dengan waktu yang pas. Tapi ya, menurut saya berikan saja pertanyaannya ya, daripada kita menunggu-nunggu lama. Tapi saya akan menunggu sekalian ya. Oke, saudara-saudara, saya akan bertanya kepada saudara-saudara untuk menyegarkan firman Tuhan yang boleh saudara dengar. Saudara bisa teringat terhadap firman Tuhan. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saudara silakan jawab. Pertanyaan pertama adalah, siapakah yang memperkosa Dina? Itu pertanyaan yang pertama. Siapakah yang memperkosa Dina? Silakan jawab. Saya tunggu jawaban saudara. Minimal 1 orang sudah jawab. 2 orang lah, 2 orang. Saya akan langsung kasih jawaban. Ya. Oke, sudah ada 2 orang yang jawab. Saya akan masukkan jawabannya. 1, 2, 3. Ya, rata-rata jawabannya betul. Yang jawab pertama Juli, kemudian Kezia, dan kedua Vera ya, kemudian Kezia. Ya, jawabannya betul, mudah ya pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah Sikem. Ya, ini hati-hati untuk laki-laki ya, jatuh dalam dosa Sikem ya. Lihat wanita langsung mau perkosa aja. Nah, untuk para wanita hati-hati, jaga diri ya.
Nah, kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Apa yang diperintahkan Yakub kepada seisi rumahnya sebelum pergi ke Betel membuat mezbah bagi Allah? Sebutkan minimal satu. Panjang ya. Tapi ya satu aja sebutkan. Ya itu ada minimal 3 disuruh. Ya, apa yang diperintahkan Yakub kepada seisi rumahnya sebelum pergi ke Betel membuat mezbah bagi Allah? Sebutkan minimal satu. Mungkin tadi pertanyaannya mudah sekali ini. Nah, coba pertanyaan yang kedua ini ya. Ya, sudah 2 orang yang jawab. Saya langsung menutup jawaban pertanyaan ini ya. Jawabannya adalah, saya hitung detik ketiga, 3 detik, 1, 2, 3. Ya, ini jawabannya. Jawabkanlah dewa-dewa asing. Ya, kalau panjang itu jawabkan dewa-dewa asing dari tengah-tengahmu. Kemudian yang kedua, tahirkanlah dirimu, tukarlah pakaianmu. Ya, Kejadian 55 ayat 2. Jawabannya benar adalah membuang berhala. Ya, betul. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Tiliko. Kemudian cuma 2 orang saja. Ya. Yang lainnya pusing ya. Ya, pusing. Ya, jadi ini penting ya. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, saudara harus menyucikan diri. Ya, seperti perintah daripada Yakub. Yakub suruh seisi rumahnya, jauhkanlah dewa-dewa asing, tahirkanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Ya, harus punya penyucian diri ya. Harus ada penyucian diri untuk datang kepada Tuhan. Ini saudara harus ingat baik-baik ya. Datang kepada Tuhan, sucikanlah dirimu. Oke, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Saudara siap-siap masukkan nomor soalnya dan jawabannya. Pertanyaan 3, saudara siap-siap dengarkan. Pertanyaannya adalah, di pegunungan manakah Esau tinggal menetap? Ayo, ini mudah ya. Langsung saja, tancap gas, mudah sekali. Ya, Esterly terlambat menjawab nomor 2, sudah dijawab dulu. Tapi ya jawabannya benar ya. Oke, sudah ada yang jawab. Langsung saja saya memberikan jawabannya pada hitungan 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah ya, Seir. Ya, jawaban pertama Juliko betul, Gunung Seir. Bella Francisca juga Seir, dan Kezia Seir. Ya, saya harap orang-orang baru ada memberikan komentarnya ya. Jawabannya juga. Ya. Saya harap yang dengar bukan orang-orang ini saja, tapi banyak orang yang boleh dengarkan video streaming ini. Ya, itu habis pertanyaannya. Kiranya firman Tuhan boleh saudara ingat dan
saudara disegarkan dengan kuis Alkitab ini, saudara dibangun dalam kebenaran. Hati-hati ya, waspada pada corona, waspada pada orang-orang lalim. Ya, ingat bahwa rencana dan janji Tuhan pasti genapi. Dalam datang kepada Tuhan, saudara harus menyucikan diri. Ya, jadi hal-hal yang boleh saya bagikan pada saudara kiranya boleh memberkati saudara. Dan teruslah ikuti video streaming ini. Kiranya video streaming ini boleh membangun terus-menerus kerohanian saudara. Saudara mau tekun baca kitab suci, belajar, ya, mau dibentuk dalam kebenaran. Ya, saya Jack. Saudara ada di video streaming Jack Hear the Bible. Dengarlah suara Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Dan kiranya video ini boleh memberkati saudara. Amin. Bye-bye.